Oke teman-teman, balik lagi sama gue di Cekes ya. Dan gue kali ini tuh pengen ngebahas soal seputar modifikasi motor gitu ya. Karena gue pribadi adalah penggiat modifikasi motor yang insya Allah pengen banget ikutan kayak kompetisi gitu ya. Kayak ajang modifikasi gitulah. Ya insya Allah kalau ada kesempatan gue cobalah untuk ikut gitu. Dan kenapa gue itu suka banget sama yang namanya modifikasi motor, ya diawali dengan perjalanan diri gue sendiri saat gue masih muda gitu ya, masih remaja, waktu itu gue masih SMP bahkan, itu sudah kenalan sama yang namanya motor custom kan. Dan gue pribadi sangat suka dengan motor yang dipersonalisasi lah intinya. Nah, tetapi walaupun gue suka modifikasi, mungkin sama seperti banyak teman-teman lainnya yang juga suka modifikasi, tapi memiliki satu batasan modifikasi yang mungkin teman-teman juga menilai kayaknya walaupun gue suka modifikasi, modifikasi yang ke arah ini nggak cocok dan mungkin tidak akan gue lakukan gitu ya. Jadi gue tetap punya preferensi dan punya batasan sampai mana modifikasi itu bisa gue lakukan dan sampai mana modifikasi itu bisa gue kembangkan gitu ya. Nah, jadi di Cekes kali ini gue akan ngebahas ada 3 aliran modifikasi yang tidak akan pernah gue lakukan. Selain memang tidak ada kepentingannya, gue juga merasa itu nggak cocok juga untuk gue pribadi. Jadi no offense, semua orang berhak berpendapat, termasuk kalian juga yang menonton ini. Jadi silakan komentar di bawah, apapun pendapat kalian, sama atau tidak, akan selalu gua terima dengan baik insya Allah. Nah, jadi ini adalah pure 100% murni pendapat gua. Kalau ada yang berbeda, mari kita bersama dalam keberbedaan itu. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah aliran modifikasi yang kayak drag race gitu ya, drag race bike gitu. Ya, well, modifikasi aliran ini memang sih seharusnya hanya untuk kompetisi yang memang untuk drag race. Karena ya udah pasti aliran modifikasi seperti ini tidak street legal ya. Karena kita ketika berbicara mengenai aliran modifikasi drag race itu nggak hanya berbicara soal ban cacing, tetapi lebih dari itu berbicara mengenai strukturnya, berbicara mengenai tulangannya, berbicara mengenai frame-nya, bagaimana caranya motor drag race itu bisa save weight sekian persen dari motor aslinya, dengan pastinya mengurangi beberapa hal yang krusial dalam penggunaan motor sehari-hari. Contoh paling simpel adalah lampu, spion, terus tangki bensin yang mumpuni juga pastinya gitu kan, itu pasti terpangkas. Sama yang paling penting juga jok motornya juga pasti berbeda gitu teman-teman. Nah jadi ya udah jelas lah kenapa aliran motor ini tidak akan pernah gue lakukan, karena gue bukan drag racers dan juga gue tidak punya racing team dan gue kayaknya juga aneh juga ya kalau misalnya dipakai harian gitu ya, kayak buat apa gitu. Walaupun demikian, gue juga pernah melihat beberapa kali ada motor seperti itu yang dipakai harian. Tapi gue sih, no ya. Gue sih kayaknya, aduh gimana ya gitu ya. Nah, yang aliran modifikasi kedua itu adalah aliran modifikasi yang benar-benar ekstrim sampai merubah bentuk atau bisa dibilang merubah banyak rodanya gitu ya. Karena gue tahu banget ada beberapa orang di Indonesia, terutama orang-orang Jawa Tengah nih, banyak banget yang suka modifikasi mobil gitu ya. Modifikasi, lebih tepatnya modifikasi motor menjadi mobil, modifikasi motor menjadi truk, modifikasi motor menjadi bom kar, apalah dia buat itu. Gokar lah, apalah segala macam. Gue pribadi sih, selain gua memang hidup di Jakarta yang tidak memungkinkan untuk gua berkreasi seperti itu ya, gua juga kayaknya nggak sepede mampus itu untuk bisa kemana-mana pakai hal yang unik seperti itu ya. Jadi menurut gua itu nggak akan pernah gua lakuin.
Ya, kalau kalian bilang, ya itu kan udah gak bentuk motor bang, itu apa namanya mobil, itu go-kart, itu apa. Tapi kan tetap aja, itu kan asalnya motor. Kalau kalian searching di YouTube, itu banyak banget, men. Kayak misalnya motor-motor Mio, motor-motor Beat, motor-motor Vario, sampai motor CBR pun, itu pernah dibuat menjadi ala-ala mobil, ala-ala go-kart, ala-ala Tamiya gitu. Kayak bener-bener ekstrim parah gitu. Dan itu tuh sebenarnya emang motor gitu. Dan dibuat chassisnya dari nol, wah itu sih luar biasa. Tapi menurut gua, kalau gua pribadi, kayaknya gua belum bisa sih melakukan seperti itu gitu ya. Gua kayaknya nggak sampai segitunya juga gitu. Oke, ya kalau itu udah pasti ya teman-teman, kalian juga bisa menilai sendirilah apakah kalian mau melakukan modifikasi seperti itu untuk harian gitu kan. Juga mungkin hanya beberapa doang yang mau ya. Selain itu pastinya akan berpikir, aduh kayaknya enggak dulu deh gitu, sama seperti gue. Oke, the last one, ini mungkin kontroversial dan mungkin yes or no ya. Kayak lu mungkin ada yang bilang, some of you pasti bilang yes, some of you pasti bilang no atau disagree dengan apa yang gue sampaikan. Dan lagi-lagi tidak ada masalah sama sekali. Jadi teman-teman, gue itu paling nggak mau motor yang sorry ya, ini minta maaf banget teman-teman, ini gue ngomongin juga jadi nggak enak deh. Gue paling nggak mau pakai motor yang kayak, lu tahu gak sih? Ini sekali lagi ini minta maaf karena gue tahu banget ini memang ada subculture-nya sendiri sebenarnya motor-motor seperti ini gitu ya. Yaitu adalah motor yang basicnya itu motor matic dijadiin motor seperti selayaknya motor kopling. Contoh, cafe racer tapi dari matic gitu ya. Jab style tapi dari matic. British tapi dari matic. Gue sekali lagi minta maaf banget teman-teman. Gue minta maaf banget ini ya. Minta maaf. Jadi ini hanya preferensi pribadi gue. Jadi kalau misalnya berbeda, it's okay, nggak masalah, gue terima banget ya, hujat silakan hujat gitu. Tetapi menurut gue, motor matic itu dan motor kopling itu punya peranan dan keunikan khasnya masing-masing. Kalau misalnya motor kopling kayak GL, CB, lu mau jadiin Jab style, lu mau jadiin British, lu mau jadiin apapun, itu masuk-masuk aja dan gue seneng-seneng juga gitu. Karena ya secara mekanis, secara structure itu jelas ya memang diperuntukkan seperti itu. Nih mohon maaf loh sekali lagi ya, gue jadi gak enak nih. Tapi kalau untuk matic, gue rasa nih lebih tepatnya tuh matic tuh untuk skuter gitu ya, skuter yang enak dipakai harian, yang easy to use, easy to operate gitu kan, easy to ride. Karena gue gak tahu ya, gue punya, ini mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, gue punya kekhawatiran gini teman-teman. Kalau motor matic dipasangkan ke structure atau rangka yang notabene itu untuk apa namanya, motor-motor kopling gitu ya, atau bergaya seperti motor kopling, motor laki, gue takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak, karena gini loh, sense dari membawa motor matic dengan sense dari membawa motor motor laki aja itu sudah sangat berbeda. Di motor laki itu, di motor kopling itu kita ada sense untuk memindahkan gigi, engine brake, and so on lah, banyak banget. Tapi di motor matic ya tidak ada itu semua pastinya, dan itu semua dioperate oleh CVT, transmisi CVT yang halus dan kadang melenakan kita ya, bener ya bahasanya, melenakan kita, membuat kita terlena lah intinya di saat sedang riding gitu. Jadi makanya kenapa posisi motor atau posisi berkendara motor skutik dengan motor kopling pun itu berbeda ya. Gue punya ketakutan tersendiri sih, dan kita bisa saja berbeda untuk hal ini. Jadi maaf sekali lagi kalau misalnya nggak setuju, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya pendapat pribadi gue sendiri, dan semua pendapat pribadi gue itu tentunya melalui proses berpikir, melalui proses mendewasa diri gue sendiri. Jadi proses kita pasti berbeda-beda, so tetap
hormatin sesama aja. Gua nggak akan memaksa kalian untuk percaya sama gua, begitupun sebaliknya. Jadi ya udahlah, enjoy aja. Kalau kita punya kesamaan, kita bisa ngobrol. Kalau kita nggak punya kesamaan, kita bisa berdiskusi dengan bijak dan nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.